Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semuanya dan salam sehat, salam olahraga. Oke, kali ini kita akan kembali membahas tentang timnas Indonesia yang memang kita diberuntungkan, kita memang beruntung untuk kemarin, ya bukannya beruntung karena memang tim kita memang bermain solid dan bahkan pemain-pemain pengganti ini juga bermain dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan taktikal dari yang diberikan oleh Patrick Kluivert pada pertandingan kemarin. Ya, di pertandingan saat melawan Cina kita menang 1-0, kita mendapatkan penalti ya. Dan yang diciptakan, yang diperoleh penalti itu yang diperoleh oleh Sayuri dan kemudian dimasukkan ataupun ditendang oleh Romeni dan berbuah menjadi gol, dan itu mengunci kemenangan kita dan mengunci itu untuk kita lolos ke round keempat tentunya. Dan tentunya di sini round keempat tentunya di sini ada lawan-lawan yang harus kita hadapi karena memang di sini juga untuk peraturan dari FIFA sendiri, yaitu berdasarkan regulasi dari FIFA peringkat pertama dan kedua di round ketiga itu setiap grup itu akan secara otomatis langsung masuk ke Piala Dunia atau mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia. Dan sementara peringkat ketiga dan keempat ini masing-masing grup akan melanjutkan tentunya perjuangan ke babak keempat ataupun round keempat untuk merebutkan 2 tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. Nah, dan di sini tentunya itu juga di round keempat ini tentunya juga ada Indonesia, dan dari grup A ini meloloskan dari Uni Emirat Arab dan Uzbekistan untuk laju ke babak keempat, dan kemudian dengan poin itu tentunya dengan tidak terkejar, dan mereka juga dipastikan tidak terkejar oleh Kyrgyzstan dan Korea Utara dengan penyisihan 1 laga tentunya tidak akan bisa terkejar. Dan sementara dari grup B sendiri ini masih sengit dan masih berkecimpung dan berjibaku tentunya ya untuk merebutkan tiket untuk ke round keempat yang menjadi milik Irak tentunya. Untuk tiket yang satu ini masih akan dipegang oleh Irak tentunya, dan ini masih ada 1 tiket ke round keempat ini yang diperebutkan. Namun 1 tiket lainnya ini masih diperebutkan, tentunya ini diperebutkan oleh Oman dan juga Palestina yang akan ditentukan pada match terakhir mendatang di hari Selasa, kalau tidak salah hari Selasa saat kita melawan Jepang tentunya. Dan tentunya di sini ada calon-calon lawan dari timnas Indonesia di babak keempat, yaitu pada babak keempat sendiri ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentunya di sini akan dibagi beberapa grup, ada dibagi 2 grup ke dalam 2 grup yang masing-masing diisi oleh 3 tim, di semua tim saling bertemu tentunya. Di sini di semua tim saling bertemu dengan sistem di sini round robin ataupun sistem turnamen di venue yang telah ditentukan oleh AFC yang akan dimulai pada tanggal 8 sampai 14 Oktober 2025. Dalam proses pengundian nanti 6 negara ini akan dibagi 3 pot, dengan pot ini di pembagian pot ini disesuaikan sesuai dengan ranking FIFA yang terakhir. Ranking FIFA yang terakhir diisi untuk 1 pot diisi 2 tim. Pembagian pot ini dilakukan berdasarkan ranking FIFA terbaru ataupun yang terakhir, dan timnas Indonesia sendiri berpotensi menempati pot ketiga karena memang ranking kita paling bawah. Nah, di sini bersama Oman ataupun Palestina, artinya calon lawan Indonesia nantinya berasal dari pot 1 dan juga pot 2, dan pot 1 ini berpotensi diisi oleh Qatar, lalu Arab Saudi ataupun juga Australia. Lalu Arab Saudi atau di sini yang masih bersaing di laga terakhir. Sedangkan untuk pot kedua ini ditempati Irak dan Uni Emirat Arab, serta berikut pembagian pot sesuai dengan peringkat FIFA terbaru. Nah, oke, untuk sementara ini untuk pot 1 sendiri dipegang oleh
Qatar yang saat ini menempati ranking 55 dunia, beserta untuk pot yang kedua yaitu adalah Australia dengan ranking 26 FIFA ataupun Arab Saudi di sini ya. Nanti ini tergantung pertandingan terakhir mendatang. Nah, ini tergantung pertandingan terakhir saat Jepang, saat kita melawan Jepang, serta juga saat nanti Arab Saudi melawan dari Australia. Tentunya di sini kita akan ditentukan, dan tentunya ini adalah calon-calon lawan kita satu di pot 1 yaitu adalah Qatar dengan ranking 55 dunia, serta Australia dengan ranking 26 dunia, serta Arab Saudi dengan ranking 58 dunia. Itu perkiraan. Dan di pot kedua perkiraan itu ada Irak dengan ranking 59 dunia ya, dan juga Uni Emirat Arab dengan ranking 65 dunia. Serta pot 3 sendiri di sini tentunya kini ada ya di ranking 123. Di sini ada 123 FIFA ataupun dunia, yaitu ada Indonesia serta Oman dengan ranking 77 dunia, ataupun juga bisa saja Palestina dengan ranking 101 dunia. Nah, ini masih di pot 3 ini masih berebut antara Oman dan juga Palestina. Nanti yang masuk ke round keempat ini siapa nanti kita masih sikut-menyikut di sini. Nah, tentunya, dan ini juga untuk pot 1 atau pot 2 ini juga pot 1 ini masih ada ini juga, ini Arab Saudi ataupun ini nanti ataupun Australia, ini kita juga belum tahu ya, karena ini masih bisa saling kejar mengejar untuk dinilai dari Arab Saudi juga dari Australia, tergantung nanti pertandingannya seperti apa, karena memang ini masih bisa terkejar dari untuk urutan 1. Kalau Indonesia mungkin sulit untuk mengejar dari Australia, karena memang nanti head to head kita kalah dalam jumlah gol. Nah, seperti itu. Dan gitu ya untuk yang perkiraan untuk round keempat. Memang kita untuk dari round keempat ini dengan presentasi perkiraan kita bisa lolos ke Piala Dunia ini sekisar 60%. Kita masih punya kans di 60% untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi 50 sampai 60% kita bisa lolos ke Piala Dunia di Meksiko ataupun di Amerika mendatang. Nah, tapi di sini kalau dengan catatan kertas, dengan catatan secara teknis, tentunya timnas Indonesia itu ya untuk potensi kita 50 ataupun 60% kita bisa masuk ke Piala Dunia, tapi secara teknis. Tapi di catatan di non teknis kita tidak tahu, karena memang ada suatu hal yang kita khawatirkan saat kita bermain di Timur Tengah, karena saat kita bermain di Timur Tengah kita selalu dicurangi. Seperti ingat kita saat kita melawan di Bahrain kemarin, bahwa kita pertambahan waktu sangatlah tidak masuk akal, dan itu tidak dialami oleh timnas Indonesia. Untung saja kita masih bisa lolos ke round keempat. Nah, itu tidak dialami oleh Indonesia saja, tapi dialami oleh timnas dari India saat bermain di Timur Tengah. India juga pada waktu itu bola sudah keluar sekisaran 1,5 meter ya 50 sentian ya, setengah meter itu masih diklaim masih disepak, tapi itu masih disahkan. Nah, ini ironisnya ya yang kita khawatirkan yaitu di non teknis, karena sebegitu curangnya ya, sebegitu kurang realnya, cenderung membela untuk cenderung di sini saat kita bermain di Timur Tengah, cenderung wasit ini memihak negara-negara di Timur Tengah, karena memang seperti yang kita tahu presiden dari AFC sendiri ini dari Timur Tengah, tentunya lah ya membela dari Timur Tengah, dan tentunya berat sepihak. Ini yang harus kita waspadai, dan kita memang harus fighter spirit, dan kita memang harus benar-benar bertahan, dan memang harus benar-benar
mengatasi hal itu semuanya, antisipasi hal itu semuanya. Dan untuk Bapak Erick Thohir mungkin hanya bisa lobby dan melobi saja ya. Tapi sepenuhnya ini kita pada pemain. Semoga nanti pemain kita bisa mengatasi itu semuanya yang secara non teknis dan juga secara teknis ini bisa mengatasi hal itu, rintangan yang terjal yang sangat berat itu. Semoga kita doakan saja nanti bisa berjalan lancar dan hal yang non teknis ini tidak terjadi, dan kita juga bisa performa kita lebih baik walaupun dicurangi, tapi kita tetap bisa menang. Yang penting itu kita doakan tetap kita bisa menang agar kita bisa lolos langsung. Jadi seperti itu ya. Oke, mari kita berdoa sama-sama agar kita nanti bisa lolos ke Piala Dunia tentunya. Dan yakinlah ya, semua se-ASEAN pasti akan mendukung timnas Indonesia. Dan demikian, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah support Bang Parwi, yang sudah like dan juga sertakan komen. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya. Biarlah Tuhan sendiri yang membalas kebaikan teman-teman semuanya. Dan salam sepak bola tentunya. Yes.